Film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah film drama satir Indonesia yang dirilis tahun 2010 dan disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini dibintangi oleh Revaldo sebagai Muluk, Deddy Mizwar sebagai Haji Rashid, ayah Muluk, Tio Pakusadewo sebagai Jarot, dan Slamet Raharjo. Latar tempat berada di kota Jakarta, menggambarkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang penuh perjuangan, khususnya di lingkungan anak-anak jalanan yang menjadi pencopet. Ceritanya berpusat pada Muluk, seorang sarjana manajemen yang sudah 2 tahun menganggur. Karena sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikannya, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba hal yang berbeda. Suatu hari, dia bertemu dengan kelompok pencopet anak-anak yang dipimpin oleh Jarot. Bukannya melaporkan ke polisi, Muluk justru menawarkan kerjasama. Dia ingin membantu mereka dengan mengatur keuangan hasil mencopet agar lebih tertib dan transparan. Muluk mulai memperkenalkan konsep manajemen sederhana kepada anak-anak itu, seperti mencatat pemasukan, pengeluaran, bahkan memberikan pelatihan tentang sopan santun, tata krama, dan agama. Ia bahkan menggandeng sahabatnya, Ipang dan Rahmat, untuk membantu. Tapi tentu saja tidak semua berjalan mulus. Muluk harus berhadapan dengan dilema moral karena sadar bahwa yang ia lakukan tetap membiarkan kejahatan terus berjalan, meski dengan cara baik. Film ini sangat kuat dalam menyampaikan pesan sosial dengan gaya sindiran yang tajam, lucu, tapi juga menyentuh. Masalah kependudukan yang terdapat dalam film ini dengan jelas memperlihatkan berbagai masalah kependudukan, antara lain tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi, kemiskinan yang merajalela, terutama di kota besar seperti Jakarta, anak-anak jalanan yang tidak memiliki akses pendidikan, bahkan malah terlibat dalam kejahatan, ketimpangan sosial di mana kelompok masyarakat tertentu tetap tertindas dan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Penyebab masalah kependudukan dalam film. Beberapa penyebab dari masalah yang digambarkan dalam film ini antara lain pendidikan yang tidak merata dan tidak mampu menjangkau semua kalangan, terutama mereka yang hidup di jalanan. Sistem ekonomi dan sosial yang tidak adil, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tertinggal. Minimnya lapangan pekerjaan, bahkan bagi lulusan sarjana, sehingga banyak orang beralih ke pekerjaan informal atau bahkan kriminalitas. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin dan anak-anak terlantar. Korupsi dan biro aksi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil menjadikan upaya perubahan seperti yang dilakukan Muluk terasa sulit dan penuh hambatan. Solusi dari masalah kependudukan film ini secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang solusi yang bisa dilakukan, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan agar mereka tidak lagi hidup dari mencopet atau kejahatan lainnya. Dukungan terhadap usaha kecil dan masyarakat berbasis komunitas, seperti membentuk koperasi atau usaha mandiri sederhana. Pemerintah harus hadir dan berperan aktif, bukan hanya sebagai pembuat aturan, tapi juga sebagai pendamping masyarakat kecil untuk memperbaiki taraf hidup. Kesadaran sosial dari masyarakat luas, seperti para lulusan muda seperti Muluk, agar tidak hanya mengejar karir pribadi, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Reformasi biro aksi dan sistem sosial agar tidak lagi menyulitkan orang-orang jujur yang ingin membantu perubahan dari bawah. Kesimpulan dari film ini bukan sekedar tontonan hiburan, melainkan sebuah karya yang penuh sindiran sosial dan refleksi atas realita yang terjadi di Indonesia. Lewat tokoh Muluk, kita diajak merenung tentang betapa sulitnya menjadi orang baik di tengah sistem yang rusak. Muluk adalah gambaran nyata dari generasi muda yang idealis, namun terjebak dalam situasi sosial yang penuh dilema. Ia ingin membantu dan membawa perubahan, tetapi dihadapkan pada kenyataan bahwa niat baik tidak selalu didukung oleh sistem yang ada. Masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang tidak merata, serta ketimpangan sosial menjadi isu utama yang diangkat dalam film ini. Anak-anak jalanan yang terpaksa mencopet demi bertahan hidup adalah potret pahit dari wajah masyarakat kita yang belum sepenuhnya merdeka dari ketidakadilan. Ironisnya, solusi yang coba ditawarkan oleh Muluk justru dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya.
menunjukkan betapa sempitnya cara pandang terhadap perubahan sosial. Film ini juga mengajak kita untuk tidak hanya menyalahkan sistem atau pemerintah, tetapi juga melihat ke dalam diri sendiri apakah peran kita dalam menciptakan perubahan. Kita tugaskan untuk memperjuangkan nasib kita. Wakil copet, ada nggak bang? Di dalam boleh nyopet nggak bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan? Yang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Ya mereka nggak nyopet, kerja, jadi pegawai. Kita harus jujur. Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Ya bang, kita mau. Ya mau bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor.